Lihatkan sekelompok pembunuh bayaran profesional yang sedang beraksi di tengah kota. Mereka semua adalah orang-orang tanpa identitas yang dimana secara teknis keberadaannya sudah dianggap hilang oleh pemerintah. Memalsukan kematian dan hidup sebagai orang-orang bebas dengan masing-masing inisial. One, seorang miliarder sekaligus bos dari tim ini. Two, gadis pirang yang ahli dalam bidang menyamar. Three, mantan pembunuh bayaran. 4. Pemuda parkur yang ahli dalam menyusup. 5. Sang dokter bedah kematian. 6. Seorang driver yang sangat handal. We need you. Of course you need me. Oh, shit. Right over you! Six tewas dalam misi tersebut dan sama sekali tidak terlihat suasana sedih di sana karena memang sejatinya mereka semua tidak saling mengenal satu sama lain. Lalu scenes berpindah dan kita diperlihatkan seorang tentara yang sedang bersedih atas kematian teman baiknya di medan pertempuran. Ia menyesali kejadian tersebut yang disebabkan oleh keputusan sang komandan tidak memberinya izin untuk melakukan serangan balasan. Kemudian muncullah Wan di sana yang bertujuan untuk mengajaknya bergabung menjadi Agen Seven. Syarat menjadi anggota kelompok tersebut adalah menskenario kematian dirinya sendiri guna membebaskan dirinya dari aturan-aturan negara yang mengikat. Dengan begitu, mereka akan bebas melakukan apapun yang diinginkan seperti layaknya hantu. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di sebuah restoran untuk membicarakan terkait misi berikutnya. Terlihat pula, Wan memiliki HP canggih yang dapat memanipulasi medan magnet di sekitar sehingga ia dapat mengendalikan benda lain sesuka hatinya. Misi kali ini adalah menghabisi diktator keji yang sangat otoriti pada rakyatnya, yaitu sang presiden negara Turkistan. Langkah awal, mereka harus menyingkirkan keempat jenderal bawahannya serta menghabisi presiden itu sendiri dengan tujuan agar sang adik yang memiliki jiwa lebih demokratis dapat mengambil alih posisi presiden berikutnya. Bahkan saking kejamnya, presiden tidak segan-segan menyerang warga negaranya sendiri yang selalu tidak senang dengan keputusan dan gaya kepemimpinannya selama ini. Misi dimulai dengan menghabisi satu persatu 4 orang jenderal bawahannya presiden. General Gariev, lots of consonants will make this easy. The little You answer till you learn the same lesson. Oh. Come to party. I'll take you there.
I hate this town. I really do. Presiden sudah kehilangan 4 jenderalnya sehingga secara teknis dia harus mencari pengganti dengan mengangkat jenderal yang baru. Namun, presiden keji tersebut sama sekali tidak tertarik dengan orang yang tidak bisa ia kontrol dan malah membunuh mereka semua. I don't know who killed my general. Singkat cerita, mereka tengah mempersiapkan strategi untuk menyusup ke dalam istana negara untuk menculik sang adik terlebih dahulu. Para anggota berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan strategi dan keahlian mereka. I get the target in his bed, scrap. Boys? What are you doing over there? Having fun yet? Anyone now? Come up, John. Let's go. 1-4's got the target. I got him. This place is full. Police do not come down. Ada momen di saat mereka semua berhasil lolos dari kepungan musuh, Four masih tertinggal sendirian di atap dan terlihat sudah sangat terpojok. Awalnya Wan memerintahkan mereka semua untuk pergi saja meninggalkan Four. Namun nampaknya jiwa sosial mereka sudah mulai tumbuh dan memaksa Wan untuk kembali menyelamatkan Four. Setelah berhasil menculik sang adik, lantas mereka kembali menyusun strategi berikutnya untuk menembus pertahanan sang presiden yang begitu ketat. Sang adik yang sejatinya juga sangat membenci sikap sang kakak akhirnya bersedia untuk memberikan informasi-informasi tambahan untuk mempermudah jalannya misi. To dan Tri terlihat sibuk memasang bom di beberapa tiang istana, kemudian 4 dan 5 diberi tugas menyusup ke dalam pemancar televisi untuk memasang inverter yang akan mereka gunakan untuk meretas siaran televisi negara. Sedangkan 1 dan 7 menyamar sebagai petugas inspeksi yang sedang melakukan uji arus tegangan listrik di PLN setempat. Tentu saja tujuan mereka ingin meretas saluran listrik dan menghentikan suplai listrik ke istana negara. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan misi pembunuhan presiden yang diagendakan akan melakukan siaran live di televisi. Dikala para rakyat sudah mulai muak dengan pidato presiden, tiba-tiba saluran televisi berubah dan malah menampilkan sang adik yang dengan penuh semangat mengajak seluruh rakyat untuk melakukan revolusi. Situasi menjadi makin kacau dikarenakan terjadi kerusuhan di seluruh negeri oleh warga yang hendak menyerang dan melakukan kudeta pada presiden. Sang presiden yang sudah merasa terdesak segera pergi menuju tempat paling aman, yaitu kapal pesiar miliknya yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melarikan diri. Namun justru disitulah tempat yang akan menjadi medan pertempuran oleh Wan dan kawan-kawan. Right fast. Let's go. Let's get going. Get down on your knees. All right. Show me your hands. Comes cut. Okay. I said go. Join me, brothers. The magnet pulse lasts for 15 seconds.
This is all so fucking dangerous. Find Rovac. I'll distract the guards. He's gonna kill me. Oh, come on, let's go. Fucking millennials. You're all in. Sang presiden yang sudah merasa lega ketika dijemput oleh helikopter militer menjadi kaget karena ternyata itu adalah sang adik beserta komplotannya. Sang adik yang tak tega menghabisi kakak kandungnya sendiri memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya sang kakak pada rakyat yang tengah murka. Misi selesai dan mereka semua terlihat kembali menjalani kehidupan normal kembali bersama dengan pemerintahan yang lebih baik.